K-Wave Story Friends pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah saseng. Saseng adalah fans yang terlalu fanatik, bahkan kadang melakukan tindakan yang membahayakan, baik bagi diri sendiri maupun idola mereka. Video kali ini kita akan membahas tentang 10 tindakan saseng yang melewati batas dan jangan sampai kita tiru. Salah-salah, kita malah bisa ditindak oleh yang berwajib. Pada tahun 2016 ada rumor kalau BTS Jungkook punya pacar. Para saseng tidak terima dan menyebarkan hashtag #CutForCookie di mana mereka menggores tangan mereka dengan silet, cutter, dan benda tajam lainnya untuk membuktikan pada Jungkook kalau mereka tidak mendukung hubungannya. Jangan ditiru. Fakta yang kedua, ketika Blackpink datang ke Manila, Filipina pada tahun 2019 lalu, para saseng menimbulkan keributan di airport. Ketika mereka tahu bahwa Blackpink sudah mendarat, ratusan saseng saling mendorong ingin melihat Blackpink dari dekat. Security di airport sampai kewalahan menghadapi mereka. Sebagian malah naik ke atas mobil polisi dan juga mobil lainnya. Mereka tidak hanya menghambat Blackpink, tapi juga para tamu yang sedang berada di airport. Blink yang lain juga menegur para saseng yang melakukan hal ini. Di awal karir EXO, saseng menyewa van yang sama seperti van yang digunakan EXO, dan mereka memarkirnya di tempat yang sama di mana van EXO biasa diparkir. Ketika EXO keluar dari gedung, mereka akan memasuki van itu karena mengira itu adalah van mereka. Untungnya, manajer mereka merasa ada sesuatu yang ganjil dan melarang EXO masuk ke dalam van. Kalau tidak, bisa-bisa mereka akan diculik. Pada tahun 2009, dua saseng Big Bang mengirimkan surat yang ditulis dengan darah mereka kepada Taeyang dan G-Dragon. Sesang pertama kabarnya mengiris leher dan telapak tangannya untuk Taeyang, sedangkan fans kedua mengiris leher dan telapak tangannya untuk G-Dragon. Selain seram, juga berbahaya karena darah bisa mengandung virus dan berbagai bakteri yang akan menular kepada idola kita. Pada Angel Prize Music Festival tahun 2011, seorang saseng Girls' Generation tiba-tiba naik ke panggung dan menarik Taeyeon, mencoba untuk menculiknya. Sunny yang melihat kejadian itu dengan tenang segera menarik Taeyeon kembali, sementara security menangkap penculik itu. Bayangkan betapa takutnya Taeyeon ketika itu terjadi. Fakta yang keenam, Jackson dari GOT7 mengalami cedera setelah mobilnya ditabrak oleh saseng dari belakang. JYP bahkan sampai mengeluarkan statement resmi. Seperti yang tertulis, menguntit mobil artis adalah tindakan yang sangat berbahaya dan bisa mencelakakan sang artis dan juga stalkernya. Fakta ketujuh, K-Wave Story Friends pasti sudah nonton akting Taecyeon di K-drama Vincenzo. Tapi tahukah kalian, pada tahun 2009, Taecyeon menerima kiriman sebuah surat dari saseng yang berisi, "Ku persembahkan surat yang kutulis dengan darah datang bulanku. Oke Taecyeon, kamu tidak bisa hidup tanpaku." Ditaburi dengan beberapa helai rambut kemaluanku. Bahkan, pengirimnya memposting ulahnya ini lewat sosmed. Ketika fans yang lain tidak percaya, dia memfoto pembalutnya yang merah sebagai bukti. Fans yang lain merasa jijik dan terkejut. Akhirnya mereka memaksa saseng ini untuk minta maaf. Dia bilang, "Aku sangat obsesif, tapi aku bukan saseng. Maaf." Menurut Koreabu, pada tahun 2006, Yuno menerima jus jeruk dari seseorang yang dia kira adalah salah satu stafnya. Ia meminum habis jus itu dan merasa sangat sakit setelahnya. Ia mencium bau kimia yang aneh dari botolnya. Ternyata jus itu diberikan oleh seorang anti-fans yang mencoba untuk membunuhnya. Seram banget ya. Yuno mengalami trauma setelah itu dan dia tidak bisa minum jus jeruk sampai waktu yang sangat lama. Fakta yang ke-9. Pada tanggal 10 November 2018, Twice Jihyo mengupload di Instagram tentang saseng yang menghubungi ibunya lewat KakaoTalk. Saseng ini berpura-pura sebagai Jihyo
dan minta uang kepada ibunya. Untungnya, ibu Jihyo cepat menghubungi Jihyo jadi tahu kalau itu sebenarnya bukan dia. Saseng ini juga sempat memblok ID Naver Jihyo agar kelihatan seperti dia benar-benar Jihyo. Baru-baru ini akun Naverku dihack dan dikunci orang. Jadi aku tidak bisa mengecek email bisnisku. Ini adalah pesan dari keluargaku pagi ini. Apakah kamu mendapatkan nomor HP-ku karena aku seorang seleb? Jangan berbuat seperti ini, aku tidak akan menoleransi lagi. Sudah cukup, kata Jihyo. Fakta ke-10 merupakan yang paling tragis. Pada 28 April 2007, seorang gadis berumur 16 tahun bernama Lee Eun-ji tampil di acara TV Star King karena dia berhasil menurunkan berat badannya sebanyak 40 kg. Selama 3 bulan dengan hanya minum secangkir atau 2 cangkir susu per hari. Dia melakukannya karena almarhumah neneknya selalu khawatir dengan berat badannya. Di acara yang sama, dia berfoto dengan anggota Super Junior Kangin dan mengupload fotonya di sosial media Korea Psy World. Fans Saseng Super Junior kemudian membanjiri akun Eun-ji dengan berbagai hate comment. Dia sampai menerima ancaman lewat telepon dan SMS, bahkan teman-teman sekelasnya juga melakukan hal yang sama. Eun-ji menulis kalau dia ingin mengakhiri hidupnya. Bahkan dia sudah beberapa kali naik ke loteng di rumahnya. Dia merasa depresi karena sebelum menurunkan berat badan, dia sering diperlakukan seperti babi karena dianggap gendut dan kemudian dia disebut sebagai pembohong yang menggunakan pil diet dan operasi plastik. Para Saseng tidak berhenti mengirimkan hate comments sampai akhirnya pada tanggal 5 Juni, Eun-ji ditemukan menggantung diri di dalam kamar. Netizen menyalahkan para Saseng, tapi ibu Eun-ji bilang bahwa Eun-ji mengalami depresi karena harus mengontrol berat badan. Para Saseng kemudian minta maaf, bahkan salah seorang di antara mereka mengakui kalau dia merasa cemburu melihat foto Eun-ji dengan Kangin. Apapun, kalau kita mengaku fans dari idol tertentu, seharusnya kita jangan melakukan tindakan yang membahayakan diri kita maupun idol kita.